Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C020155. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyusunan anggaran persediaan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMS. Materi yang saya akan jelaskan yang pertama pengertian penganggaran persediaan, yang kedua kegunaan penganggaran persediaan, yang ketiga data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan, yang keempat metode penilaian persediaan, dan yang terakhir biaya-biaya persediaan. Pengertian penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan karena biasanya mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan optimal. Salah satu caranya dengan membuat sebuah anggaran persediaan. Kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Dan yang terakhir, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan, seperti persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah seperti persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang terutang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan barang jadi atau carrying cost. Yang kelima, risiko simpan barang jadi. Yang keenam, tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Dan yang terakhir, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Artinya, ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Penetapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi lama. Metode yang kedua ada metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi yang baru. Metode yang terakhir ada metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi, apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang lama dengan tarif atau standar biaya produksi yang
baru tersebut. Biaya-biaya persediaan. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata. Dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam carrying cost adalah yang pertama biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang. Yang kedua biaya pemeliharaan material dan allowances untuk kemungkinan rusak. Yang ketiga biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. Yang keempat biaya asuransi. Yang kelima biaya modal. Yang keenam biaya obsolescence. Yang terakhir pajak dari persediaan barang yang ada dalam gudang. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari yang pertama, biaya selama proses pesanan. Biaya selama proses pesanan terdiri dari persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk pemesanan dan penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Yang kedua, biaya pengiriman pesanan. Yang ketiga, biaya penerimaan barang yang dipesan. Biaya penerimaan barang yang dipesan terdiri dari yang pertama, pembongkaran dan pemasukan ke gudang. Yang kedua, pemeriksaan material yang diterima. Yang ketiga, mempersiapkan laporan penerimaan. Dan yang keempat, mencatat kedalaman atau material record card. Yang ketiga, yang terakhir, biaya-biaya processing pembayaran. Biaya processing pembayaran terdiri dari yang pertama, auditing dan perbandingan antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Yang kedua, persiapan pembuatan ceku untuk pembayaran, cek untuk pembayaran. Yang terakhir, pengiriman cek dan kemudian auditnya. Yang ketiga, biaya kehabisan bahan baku atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.